Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 16 Mei 2025. Pelajaran ke-7. Pendalaman bacalah tulisan Ellen G. White, Pertikaian Berakhir, halaman 699 sampai 716 dalam Alfa dan Omega jilid 8. Nanti link untuk video ini bisa dilihat di bagian deskripsi atau di bagian akhir dari video ini. Iblis yang pernah menjadi kerub yang menutupi, berusaha menghancurkan kepercayaan pada tahta Allah. Tuhan telah mengizinkan malaikat yang jatuh untuk melanjutkan pemberontakan mereka untuk menunjukkan kepada alam semesta kedalaman kejahatan yang datang dari peninggian diri, dan sementara iblis berhasil menipu umat manusia untuk bergabung dalam perangnya melawan Tuhan, Kristus benar-benar mengalahkannya di kayu salib, mengamankan tempat bagi umat manusia di mana malaikat yang jatuh pernah berdiri. Orang-orang berdosa di dalam Kristus secara terbuka menentang tuntutan Lucifer. Skenario terakhir dalam beberapa hal merupakan wahyu yang lebih besar tentang kebaikan dan kasih Allah daripada yang pernah ada sebelum kejatuhan Lucifer. Meskipun Tuhan tidak pernah menetapkan bahwa kejahatan itu harus ada, dan itu adalah tragedi dengan konsekuensi abadi, ketika semuanya dilakukan, kebaikan dan kasih Allah akan dinyatakan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kristus memandang orang-orang yang ditebus, diperbarui di dalam petanya sendiri. Setiap hati memiliki kesan ilahi yang sempurna. Setiap wajah memantulkan keserupaan dengan Raja mereka. Ia memandang di dalam mereka akibat dari penderitaan jiwanya dan ia merasa puas. Kemudian dengan suara yang terdengar sampai kepada orang-orang benar dan orang-orang fasik, ia menyatakan, "Lihatlah tebusan yang diadakan oleh darahku. Saya menderita dan mati demi orang-orang ini, agar mereka boleh tinggal di hadapanku selama-lamanya." Dan nyanyian pujian diperdengarkan oleh yang berjubah putih di sekeliling tahta itu. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan pujian. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertanyaan pertama untuk diskusi adalah, bayangkan berdiri di hadapan Tuhan dengan setiap kekurangan, setiap cacat karakter, setiap tindakan yang salah, setiap pikiran yang salah, setiap motif yang salah terungkap sepenuhnya di hadapannya. Apakah yang adil dan pantas Anda dapatkan? Lalu apakah satu-satunya harapan Anda? Mengapa kita harus memiliki kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, melindungi kita sekarang dan dalam penghakiman saat kita sangat membutuhkannya? Singkatnya, mengapa kita membutuhkan Injil? Pertanyaan untuk diskusi bagian terakhir, nomor 2. Yohanes Pembaptis, seperti yang telah kita lihat, berperan sebagai serafim pelita yang menyala dan bersinar. Lihat Yohanes 5 ayat 35. Dia tentu saja adalah pendahulu Kristus yang mengabarkan kemunculan pertama Mesias. Bagaimanakah orang-orang zaman akhir Allah memegang peran nubuatan yang serupa? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Jumat 16 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.